menjelaskan project 1. Ini kita ada project 1. Nah, di mana project 1 ini kita membahas untuk kontrol. Jadi kontrol yang kita gunakan itu ada kontrol PID, sistem menggunakan sistem kita menggunakan kontrol PID. Apa itu PID? PID itu P-nya proporsional, I-nya integral, D-nya derivatif. Oke, setelah kita mengetahui kontrol yang kita gunakan berupa PID, ini adalah salah satunya. Ada country logic, ada yang lain. Nah, setelah itu kita mengetahui apa syarat dari sistem kendali itu. Syarat sistem kendali. Nah, syarat sistem kendali itu ada input. Pertama kita harus input dulu. Setelah input kita ke controller. Lalu setelah ke controller, maka akan ada namanya output. Oke. Apa itu input? Input itu adalah masukan. Nah, controller yang mengolah dari masukan tadi, dikelola, lalu dikirimkan dan dikeluarkan berupa output, itu berupa aktuator atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia ini biasanya penggerak. Nah, di mana input ini kita di sini punya mini plan itu kita menggunakan sensor pressure transmitter. Atau kita singkat PT, pressure transmitter ya. Nah, untuk controller sendiri kita itu menggunakan DCS FEV 800R AC. Nah, untuk outputnya sendiri kita menggunakan kontrol color atau yang kita biasa sebut tuh katup. Kalau dalam Indonesia yang biasanya kita bahasa kita sendiri katup namanya. Ini kita cari dulu. Oke, setelah kita sudah memetakan semuanya, inputnya, controllernya, outputnya, dan kita pilih juga, kita harus mengetahui flash transmitter yang kita pakai ini dia merek apa. Pertama kita di sini pakai Yokogawa yang kita pakai di sini untuk baju pertama Yokogawa. Lalu untuk kontrolernya kita menggunakan DCS ABB AC800R. Nah, untuk kontrol valve sendiri kita menggunakan Nailas. Kita menggunakan Nailas. Nailas dan smooth. Jadi, oke, sekarang kita udah tahu nih merek yang kita pakai. Setelah itu kita harus mengetahui IP atau model. Model yang kita pakai ini adalah Yokogawa, berarti DPH. Oke, setelah ini kita lihat dulu di flashbacknya. Kita lihat di flashback ini ada. Ya, ini pressure yang kita pakai adalah Yokogawa. Di sini ada nih model yang kita pakai ini adalah EJA 430E. Nah, itu kita akan catat di papan tulis. EJA 430E. Sudah benar ya? Setelah benar, kita petakan dulu biar jelas. Oke. Nah, clear ya input semuanya. Nah, sekarang kita untuk counterbalance-nya nasib dulu ya. Oke, setelah itu kita langsung aja ke lapangannya gitu. Nah, ini untuk di field instrumennya. Jadi di sini ada mini plan berupa tangki angin yang dikontrol oleh pressure transmitter. Ini pressure transmitter dan di sini ada indikatornya. Nah, di sini ada masukan injek angin di sini. Nah, di sini ada balok manual balok yang kita sebut biasanya kaki biasa aja, kita buka manual. Nah, di sini ada outputnya berupa kontrol balok. Ini tadi kontrol balok yang kita pakai. Nah, ini ada pipa keluaran output dari kontrol balok.
ke atmosfer. Jadi nanti keluaran kita dari sini untuk output keluarannya. Oke, setelah kita mengetahui plan ini, kita biar nggak bingung nih, kita drawing. Jadi kita drawing dulu. Oke, next kita drawing. Nah, drawing. Nah, cuman drawing kita nggak sembarang. Kita drawing biasanya menggunakan kalau instrumen namanya PLID. Nah, PLID ini namanya kita harus tahu dulu untuk orang instrumen, terutama kita harus tahu P ini apa, ini apa, D ini apa. Jadi untuk P ini sendiri adalah piping, I ini adalah instrumen, diagram untuk D ya. Ini N. Nah, setelah kita tahu ini kita gabung, maka kita sebutkan piping and instrumentation diagram. Jadi kita sebutkan biar jelas. Jadi kita selalu. Oke, setelah itu kita gambar loop, pressure loop yang dari kita kontrol itu, kita buat gambarnya. Setelah kita memberikan judul ini, maka kita gambar. Kalau ada yang tahu, boleh gambar sendiri. Kalau nggak tahu, biar saya kasih tahu. Nah, ini di tangki, karena kita ada tangki ya. Itu kita tadi tangki angin. Nah, tangki angin. Nah, jadi tangki angin ini apa aja dikontrol nih? Kita kontrol apa aja nih? Pertama, kita kontrol pressure dalam tangki. PT. Atau yang kita sebut pressure transmitter, disingkat PT. Nah, cuma dia PT-nya bagian berapa gitu, kita akan jalan 01 lah ya. Nah, jadi output. Nah, output itu keluaran. Di sini output. Berarti output tadi ada apa? Kontrol balok kan outputnya kita tadi. Kita lihat di sini lagi outputnya kontrol balok. Berarti kita gambar sini kontrol balok. Kontrol. Nah, kalau kontrol dia gambar seperti ini. Nanti kalian bisa lihat aja nanti di beberapa referensi instrumentasi kalian lihat di internet, pasti kontrol balok seperti ini. Nah, untuk di sini injek anginnya itu menggunakan kontrol manual. Nah, kalau manual ini seperti ini. Kalau kontrol ini seperti ini. Lalu kita kasih nama ya, kontrol balok, atau kita singkat CV01 ini karena kita tadinya memberikan sendiri CV01, artinya kontrol balok. Ini PT01 pressure transmitter. Setelah itu kita berikan dia di sini ada PT, PIC. PIC ini apa? Pressure indicator control. Jadi ini indikatornya. Ini indikator. Nah, ini bebas, orang lapangan boleh isi. Nah, tadi kita isi 01 kan? Kita isi 01. Ada pertanyaan. Nah, jadi kita kasih sinyal dari pressure transmitter, kasih sinyal gitu. Indikatornya kasih sinyal gitu kan? Kita isi kan? Masuk ya, masuk. Ini in. Nah, kontrol balok ini sebagai on. Berarti dia ngasih sinyal nih. Indikatornya ngasih sinyal kontrol balok. On. Nah, setelah kita drawing, kita harus mengetahui sinyal analog input dan analog output, atau enggak digital input dan digital output. Nah, pressure transmitter sensor terutama itu termasuk sensor analog. Jadi karena ada input, ini kan input ya tadi, input, ini output. Nah, tapi dia analog. Berarti kalau analog, ini juga analog keluarannya. Seperti itu. Jadi kalau ini digital, keluaran digital. Kalau ini analog, ini keluarannya analog. Nah, analog input di dunia instrumentasi itu memiliki sinyal 4-20 mHz. Di mana-mana internasional semuanya pasti 4-20 mHz. Nah, untuk pressure transmitter tadi kita range itu ada 0 sampai 4 bar. Nah, ini di scaling kalau bahasanya, atau di mapping. Misalnya ketika pressure di 0 bar, berapa sinyal analog inputnya?
berarti 4. Sesuaikan dia. Jadi kayak disesuaikan ya. Nah, ketika dia ini min, ini max. Jadi minimalnya 4 untuk sinyal analog input. Untuk yang besaran engineeringnya itu 0. Nah, ketika sinyal analog inputnya 20 mA, maka besaran engineering di DCS-nya itu 4 bar. 4. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi sama juga kontrol valve juga gitu. Nah, coba. Nah, analog input ya. Analog output ya, kontrol valve. Nah, dia 0 sampai 100% besaran engineeringnya. Nah, kalau kita scaling dia sama analog input, sama juga 4 sampai 20 mA. Nah, sama karena dia ini kalau ketika dia 0 berarti dia 4 sinyal analog input. Nah, ketika dia 100 berarti 20 mA. Nah, nanti seterusnya bisa kita cari pakai rumus. Nah, mungkin lebih kurang inilah penjelasan untuk proyek 1 bagian sistem instrumentasinya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware apa saja yang kita pakai untuk memulai proyek 1 lagi. Jadi kita lihat hardware-nya. Nah, di sini kita memakai hardware DCS ABB ya. Kontrolernya kita pakai yang asli 800M. Di sini kita punya modul PM864A. Jadi controller ini yang akan mengolah data yang diperoleh dari input kan kita teruskan ke output. Selain controller, kita punya communication interface CI854A yang menggunakan komunikasi dari Profibus. Nah, ini mungkin di sini pendek, cuman di lapangan nanti ini bisa dipanjangin sampai 1 km. Kemudian yang kedua kita punya CI801. Nah, di situ terhubung dengan I/O S800 di mana ada 4 input dan output, digital input 810, digital output 810, analog input 810 dan analog output 810. Jadi kita lihat lagi kontrolernya itu AC 800M dan kita pakai modul yang PM864A communication interface ya. Kita pakai CI854A dengan komunikasi Profibus. Lalu ada lagi di bawahnya CI810 dan I/O ini punya 4 modul yang tadi. Yang mana itu yang pertama ini urutannya harus berurut ya di konfigurasinya nanti. Kita akan mengkonfigurasi ini di software control builder yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dari hardware tersebut kita akan konfigurasi ke software. Nama softwarenya itu control builder versi 5.1. Nah, di software ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian controller, di mana pada bagian ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada library. Di sini kita menggunakan CI854 dan CI801. Setelah itu ada namanya hardware. Kita menggunakan hardwarenya PM864A
PT01 ini terdapat beberapa model I/O, yaitu yang pertama ada DI810, yang kedua ada DO810, yang ketiga ada AI810, dan yang keempat ada AO810. Nah, urutan untuk I/O ini harus sama sesuai dengan yang ada di lapangan seperti ini ada DI, DO, AI, dan AO. Jika urutannya salah, maka sistem tidak akan dapat bekerja. Oke, kemudian yang bagian kedua ada namanya application, di mana pada application ini terdapat dua bagian lagi. Yang pertama ada library juga. Pada project ini kita menggunakan 3 buah library, yaitu ada OneNote Basic, kemudian ada PP Element, kemudian ada PP Function. Oke, kemudian selain library juga ada namanya function block. Nah, di function block ini kita akan membuat sebuah blok program menggunakan satu buah PID. PID yang kita beri nama DC01. Nah, sebelum itu di library tadi library tadi fungsinya untuk membuat rename instrumen. Di sini kita menggunakan 2 buah library, yaitu PT01 sama CV01. Nah, yang ini dia datasetnya ada 2 jenis. Yang pertama ada real I/O sama boolean I/O. Tapi kita yang kedua ini menggunakan real I/O. Kenapa menggunakan real I/O? Karena kita menggunakan output dan inputnya analog. Kemudian kita kembali ke sini lagi. Di PID ini ada namanya pin reverse action. Kita kasih 0. Kenapa 0? Karena jika kita menaikkan MV-nya, maka outputnya harus kita turunkan. Kemudian ada pin MV. Pin MV ini kita hubungkan ke ini, ke PT01. Kemudian yang terakhir ada pin output. Kita hubungkan ke PT01. Mungkin kayak seperti ini konfigurasi untuk softwarenya. Selanjutnya akan kita implementasikan langsung di softwarenya. Oke, selanjutnya langkah awal untuk kita memulainya yaitu kita menghidupkan dulu powernya. Nah, di sini kita tunggu sistemnya stabil dulu. Ini kan ada warna merah nih, kita tunggu hilang dulu. Kalau udah stabil dan tanda merahnya ada hilang, baru kita konekkan kabel networknya agar terhubung ke software yang kita gunakan. Setelah itu, untuk di software langkah awalnya kita membuka OPC server configuration. Nah, di sini kita masukkan IP kita. Kalau kami sekarang makanya 172.16.4.11. Baru kita konekkan. Kalau udah ada muncul emoticon smile, berarti dia udah terkonek. Baru kita masuk ke control buildernya. Di sini kita new project. Namanya ini PID misalnya. Oke. Nah, di sini di bagian controllernya nih
kita ubah dulu IP-nya, properties, kemudian system identify, ubah seperti IP yang tadi, titik 4, titik 11, kemudian oke. Setelah itu yang tanda plusnya kita tekan di bagian ini, connected library-nya kita connect library. Kemudian kita pilih CI854 sama ini CI801, baru oke. Nah setelah itu kita masuk ke hardware-nya. Nah di PM860 kita replace unit, kita pilih 864, kita replace, yes, habis itu baru close. Nah di sini kita menggunakan Ethernet 1. Di setting, ubah lagi IP-nya seperti IP yang tadi, 11. Kita cek, kalau nggak ada error baru kita save and close. Nah kenapa kita menggunakan Ethernet 1? Karena di lapangan menggunakan dia channel 1. Oke, lanjut lagi ke hardware-nya. Kita insert unit, kita insert CI854. Habis itu di CI854 kita insert unit lagi, CI801. Nah kita nih CI801, kemudian kita insert unit lagi, yaitu kita tambahkan DI810 nih, insert, kemudian DO810, AI810, dan AO810. Kita close, maka nanti tampilannya seperti ini. Urutannya harus sesuai dengan yang di lapangan. Oke, setelah itu kita masuk ke library-nya. Di sini kita insert. Kita menggunakan 3, yaitu ada control basic, kemudian kita ada menggunakan pp element dan pp function, baru kita insert. Nah jika udah masuk nih, baru kita ke application. Di application kita konekkan library-nya lagi. Kita pilih 3 library yang kita pakai di awal, yaitu ada control basic, pp element, dan pp function. Nah setelah itu di application kita klik kanan, kemudian new dan program. Kita kasih nama PID programnya. Nah di PID ini kita klik 2 kali, baru di sini kita masukkan input dan outputnya. Nah di sini kita inputnya yaitu PT01, data type-nya real IO. Kemudian outputnya CV01 sama, data type-nya real IO juga. Setelah itu kita cek, kalau nggak ada error kita simpan. Selanjutnya di bagian sini kita masukkan insert function, tulis PID, kita ubah namanya jadi PC01, baru kita oke kan. Setelah ada PID-nya, baru kita pada pin reverse action kita kasih nilai 0, oke. Kemudian di MV kita Ctrl J, kita pilih PT01, kemudian titik dan value, baru kita oke kan. Dan yang terakhir ada di outputnya, kita Ctrl J lagi, CV01 titik value, baru kita oke kan. Setelah itu kita cek lagi. Nah kalau nggak ada error baru kita save and close. Setelah itu kita kembali ke ini, ke hardware di bagian I/O.
Nah, di sini kita menggunakan analog input, kita klik 2 kali. Di connectionnya kita menggunakan channel 4. Nah, terus kita klik insert path. Kita cari programnya di PID ini. Kemudian kita masukkan nih, input kita kan PT01. Jadi kita klik 2 kali di PT01. Setelah itu kita properties. Di sini karena kita menggunakan 0 sampai 4 bar, jadi kita rubah 0 sampai 4 unitnya bar. Kemudian fractionnya 2. Kita cek lagi, baru kita save and close. Nah, kemudian untuk outputnya kita menggunakan analog output sama seperti tadi, pakai channel 4. Kita cari outputnya ini, yaitu CV01. Habis itu di properties. Nah, output kita itu 0 sampai 100%. Ini kita buat persen. Fractionnya kita samakan 2. Kita cek lagi, baru kita save and close. Nah, setelah itu baru bisa kita download and go. Continue, yes, continue lagi. Kita cek list hijau nih. Nah, kalau udah online ininya akan tampil seperti ini, ada warna merah. Terus di lapangannya juga hidup lampunya. Oke, setelah itu di bagian PID kita pluskan di sininya, akan muncul ini nih. Kemudian kita klik kanan, interaction window. Terus untuk di S4-nya kita klik, kita atur karena rank kita 0 sampai 4 ya, jadi Vmax-nya 4. MV unitnya bar, MV desimalnya 2. Nah, untuk SP-nya kita ngikutin yang di atas. Untuk PO-nya udah betul nih, 0 sampai 100%, tinggal ubah PO desimalnya jadi 2. Nah, setelah itu kita simpan dan kita ke S5. Di S5 kita setting set point-nya 4 karena dia 0 sampai 4 bar. Nah, baru kita simpan. Setelah itu baru kita bisa ke aspect view, kemudian ke faceplate. Kita sematkan dulu biar dia nggak hilang. Nah, di sini kita coba mode manual untuk ngatur outputnya. Misalnya kita atur 20%. Atau bisa kita ubah juga 30%. Nah, jika alatnya udah bekerja sesuai yang kita masukkan, berarti sudah terkoneksi ke software yang kita buat. Lalu untuk mode autonya kita pindahkan ke auto, kemudian bisa kita ubah set point yang kita inginkan. Misalnya set pointnya kita di 3. Bisa kita lihat tren datanya. Di sini kita ubah 10 menit. Kita coba pancing set point-nya. Kemudian coba kita ubah ininya set point-nya jadi 2. Kita
pancing lagi ini setelahnya. Oke, bisa dilihat di sini tren datanya terjadi overshoot atau osilasi. Ini terjadi karena ada yang namanya ini di param, ada namanya gain dan time interval. Nah, kedua faktor ini, gain dan time interval ini mempengaruhi bentuk trennya sehingga menyebabkan dia overshoot. Nah, agar dia stabil atau steady state, maka kita perlu menghitung gain dan time intervalnya menggunakan rumus yang akan dibahas selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberi tutorial cara menghitung parameter PID, gain dan time integral menggunakan prosedur yang test. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, satu, mode kontrol PID harus manual. Yang kedua, MV-nya itu harus stabil. Yang ketiga, buka atau tutup output controller. Kita akan memakai contoh 15% sampai 30%. Yang keempat, tunggu MV sampai stabil atau steady state. Yang kelima, baru kita bisa hitung gainnya. Rumus gainnya delta out per delta MV dikali range instrumen per range output, dimana cara mencari delta out itu absolute out 1 dikurang out 2 dan delta MV absolute MV 1 dikurang MV 2. Range instrumen itu di sini kita pakai 0 sampai 4 bar dan range outputnya itu 0 sampai 100%. Kita selesaikan yang 15% sampai 30%, kita masukkan angkanya. Out satunya 15, out 2 nya 30%. MV satunya kita lihat di display. MV satunya itu 3,58 dan dikurang dengan MV 2 nya kurang MV 2 nya kita dapat tadi stabil di 0,76. Saya minta buat di sini 2,82 per 100. Kita dapat hasilnya 0,21 ya, 0,21. Nah, jadi dari rumus yang kita buat
sampai dengan contohnya kita dapat gainnya itu di 0,21. Selanjutnya kita akan coba mencari time integral. Oke, kemudian kita akan menghitung time integralnya. Dengan cara yang pertama kita hitung dulu T1-nya menggunakan rumus delta MT dikali 1 dikurang epsilon pangkat 1. Nah, kita udah dapat tadi delta MT-nya sebesar 2,82 dikali yang ini hasilnya 0,63, dapat 1,77. Setelah itu MT1-nya dikurangi 1,77 dapat 1,81. Nah, di sini bisa kita lihat jika MT1-nya lebih besar dari MT2, maka ini akan dikurang. Tetapi jika MT1-nya lebih kecil dibanding MT2, maka ini akan berubah menjadi ditambah. Dari hasilnya 1,81, kita cari jamnya saat MC-nya 1,81 bar di training stay pada software. Nah, sudah didapat yaitu pada jam 10:26 menit 49 detik. Nah, setelah itu rumus dari time integral sendiri yaitu T1 dikurang T0. T0 adalah waktu pertama kali dibuka itunya kaputnya, yaitu pada jam 10:26 detik ke 37. Lalu kita kurangi T1 dikurang T0, dapatlah hasilnya T dan integralnya 12. Mungkin sekian proyek kami kali ini. Jika ada kesalahan maka mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita menghitung gen dan time integralnya, maka kita langsung masukkan ke softwarenya, yaitu tadi gennya 0,21 bentar, dan time integralnya 12. Setelah itu baru kita lihat tren grafiknya. Coba kita ubah set poinnya menjadi 3. Kita pancing set poinnya. Coba kita pancing set pointnya lagi. Nah, jadi di sini bisa dilihat yang awalnya sebelum gen dan time integralnya kita hitung masih terjadi overshoot. Setelah dihitung maka dia lebih stabil dan steady state. Yang ketiga. Oh, coba kita ubah ke 2,5 set poinnya. Kita pancing set poinnya lagi biar grafiknya
Mungkin itulah perbedaan antara setelah di set gamenya dan sebelum di set. Sekian dari proyek kami kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.